Kalau untuk kegiatan saya sebelum bergabung di kantor firma hukum Edwin and Partners, sebenarnya saya jadi seorang mahasiswa dulu. Nah, di tanggal 14 Desember saya lulus tahun 2021. Nah, sebelumnya aktivitas kegiatan ya sebagai mahasiswa dan sebagai organisatoris juga di IMM. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube kami Firma Hukum Edwin dan Partners. Kali ini saya tidak sendirian, akan tetapi ditemani oleh salah satu rekan saya, yaitu Bang Falah. Halo Bang Lipi. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Lipi kabarnya? Sehat Bang, sehat banget. Kita selalu jaga kesehatan. Iya benar Bang. Seperti ini. Nah, kan ya dengar-dengar nih Bang ya. Iya. Awal-awal bulan ini kan, bukan bulan ini juga sih ya. Pas 2022 ini katanya ada penyakit baru tuh varian baru. Omikron ya namanya. Omikron ya. Ini dampak dari sebelumnya di tahun baru yang banyak mudik dan banyak yang liburan juga. Bisa jadi Bang. Ada penularan ya. Penularan. Nah, sekarang saya pengen nanya nih Bang. Nah, silakan Bang. Boleh kan? Boleh, sangat boleh. Kita terbuka untuk teman-teman semua. Abang sebelum masuk kantor firma hukum Edwin dan Partners ini, kegiatan sebelumnya tuh apa sih Bang? Nah, kalau untuk kegiatan saya sebelum bergabung di kantor firma hukum Edwin and Partners, sebenarnya saya jadi seorang mahasiswa dulu. Nah, di tanggal 14 Desember saya lulus tahun 2021. Nah, sebelumnya aktivitas kegiatan ya sebagai mahasiswa dan sebagai organisatoris juga di IMM. Nah, sehari-hari saya berkegiatan situ dan sering berbantu orang tua juga dalam pekerjaan. Apa tuh Bang? Nah, kerjanya itu di besi juga gitu, kayak jual besi. Oh gitu. iya. Ya, sehari-hari jual seperti itu, bantu-bantu orang tua. Kalau ada di rumah ya bantu ibu kan gitu, aktivitas saya sehari-hari. Dan saya memutuskan ya untuk bergabung ya mencoba berkomunikasi dengan Pak Edwin. Nah, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk bergabung di sini. Tuh. Itu kan katanya sebelum masuk kantor hukum ini jadi mahasiswa nih Bang. Nah, ya benar. Nah, itu Abang jadi mahasiswa di mana Bang? Nah, kebetulan saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan di firma hukum Edwin and Partners ini kan banyak alumni dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Salah satunya dari pimpinan juga dari Pak Pimpinan kita. Ya. Bang, coba dong Bang ceritain nih Bang, Abang semasa kuliah, A few moments later. termasuk mahasiswa yang lulus tepat waktu atau lulus pada masanya nih Bang. Oke, baik. Alhamdulillah selama saya kuliah saya lulus dengan tepat waktu ya. Berapa tahun Bang? 4 tahun alhamdulillah. Bukan 5 tahun nih Bang? Bukan, karena kan sejatinya ya kita harus lulus tepat waktu. Meskipun di perkuliahan itu ya lumayan begitu banyak jadwal juga terkait aktivitas di organisasi. Nah, aktivitas di dalam perkuliahan akademik kayak seperti tugas atau skripsi, alhamdulillah sejauh ini saya masih lancar-lancar aja gitu untuk di strata 1. Nah, jadi untuk ada perbandingan juga sih di masa kuliah di saat pandemi sama sebelum di saat pandemi. Jadi kita di saat pandemi ini harus berupaya untuk aktif lebih di dalam job, dan kadang juga terkendala dengan sinyal. Apalagi yang saya tinggalnya di pedesaan yang agak sulit untuk akses sinyal. Ini kan untuk memutus rantai dari pandemi juga gitu kan. Untuk kita saat ini sekolah atau kuliah untuk tidak tatap muka langsung, tapi melalui Zoom. Nah, dan sebelumnya kan sekolah juga udah buka. Nah, cuman akhirnya di online lagi ya Bang? Iya, online lagi karena kan kasus Omikron ini sedang meningkatnya nih. Tuh. Berarti Abang sekarang S1 nih Bang? Alhamdulillah S1. Bukan STL ya? Bukan kayak saya Bang. Gimana kenapa? Saya kan sempet nih Bang nunda nih Bang setahun perkuliahan. Enggak. Yang penting mah Bibi tetap semangat. Gitu. Semangat Meskipun
tetap nunda 1 tahun. Nah, nanti suatu saat nanti jangan nunda lagi, harus lulus tepat waktu. Ya, saya lebih tepatnya sih kalau misalkan beda kampus, mencari, bukan mencari hidup baru ya bang, mencari lebih tepatnya lebih leluasa lah gitu, Ya. mencari rekan-rekan. Nah. Siapa tahu kan saya bisa beda kampus, ntar dapet temen, bisa kerja sama gitu bang. Apalagi kan meskipun beda kampus, yang penting kita nyari pengalamannya dari kampus itu, dan tak lupa juga kita tetap berproses di dalam kampus itu. Benar. Apa sih bang yang membuat abang tertarik buat masuk kantor firma hukum Edwin dan Partners ini? Nah, jadi ada hal yang menarik di kantor ini. Jadi sebelum saya gabung di sini, nah kebetulan kan perjalanannya memang panjang juga. Saya kenal dengan Pak Edwin itu di saat saya jadi ketua pelaksana di Komunitas Perdana Semua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, dari situ saya sudah mulai menjalin komunikasi dengan beliau, dengan Pak Edwin. Nah, selama 1 tahun, nah ada magang. Magang itu kan ada berbagai instansi ya, terkait dari pengadilan, agama, pengadilan negeri, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan firma hukum, dan kantor hukum. Nah, banyaklah gitu kan, ke berbagai instansi. Nah, saya memutuskan untuk magang di kantor firma hukum Edwin and Partners. Dan mulai dari situlah saya magang selama 1 bulan. Nah, dari situ saya mulai ada rasa ketertarikan untuk menekuni dunia advokat. Nah, dari situ saya coba menjaga komunikasi dengan beliau, dan akhirnya saya memutuskan untuk izin bergabung dengan kantor firma hukum Edwin and Partners. Jadi ketertarikannya itu begitu unik sih. Jadi mulai dari jam terbang juga yang pertama, yang kedua juga terkait punya nama yang begitu familiar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, khususnya di Fakultas Hukumnya ya, di UMT ini siapa sih yang tidak kenal dengan PB ya. Nah, dari situ saya mulai berani mencoba nih gitu kan, berproses, belajar dari pengalaman di firma hukum Edwin and Partners. Nah, bang kan katanya pernah magang nih bang di sini. Kenapa milih di sini bang? Kan banyak bang, kata abang kan ada bisa di pengadilan, ya kan? Kenapa milihnya ke kantor ini magangnya gitu? Nah, jadi cita-cita saya itu dari awal itu pengen jadi seorang advokat. Nah, makanya ketika saya magang itu memutuskan untuk belajar di kantor firma hukum Edwin and Partners, tidak memutuskan untuk belajar di instansi yang lainnya seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, maupun kejaksaan. Nah, makanya saya ketika memilih magang, udah ketika saya ingin coba atau ingin belajar menjadi seorang advokat, maka saya lebih baik terjunnya langsung ke firma hukumnya. Tuh. Nah, bang kan sekarang udah bergabung nih bang di kantor firma hukum Edwin dan Partners ini ya. Kegiatan di kantor ini apa aja sih bang? Alhamdulillah, kegiatan di kantor begitu banyak. Yang pertama, tugas saya itu di sosial media ya, terkait pembuatan vlog atau podcast di channel YouTube Edwin and Partners, itu salah satunya. Yang kedua, saya juga membuat proposal jasa penerangan hukum. Abang ini dipercaya untuk memegang semua sosmed di kantor firma hukum Edwin dan Partners ini bang. Nah, iya benar Bang Divi. Alhamdulillah saya dipercaya oleh firma hukum Edwin and Partners untuk memegang sosial medianya kantor. Nah, selain memegang sosmed kantor ini, kegiatannya apa lagi tuh bang? Nah, jadi kegiatan itu saya bisa bantu-bantu para advokat juga untuk mempersiapkan berkas-berkas yang nantinya akan dipakai untuk di persidangan berikutnya. Nah, jadi kayak misalkan kita pembuatan surat, nah atau misalkan kita mau ngeprint atau fotokopi atau leges, nah itu saya bantu-bantu juga untuk advokat. Bukan hanya saya berfokus pada sosial media, tapi di satu sisi lain pun saya berfokus untuk membantu para advokat. Asisten advokat ya bang? Nah, ya benar. Lebih tepatnya. Sambil belajar juga kan di advokat. Saya nggak nih?
justru saya ingin nanya lebih nih ke Bang Livi nih. Apa tuh, Bang? Bang Livi, aktivitas sehari-hari di kantor firma hukum Edwin and Partners ini apa sih? Gitu. Coba ceritakan ke teman-teman yang ada di channel YouTube Edwin and Partners. Ya, boleh Bang. Kalau saya nih Bang, kegiatannya kurang lebih sama kayak Abang. Cuman bedanya kalau Abang fokus ke sosmed sama jadi asisten advokat. Kalau saya lebih tepatnya lebih fokusnya ke asisten advokat Bang. Lebih tepatnya ke situ sih Bang. Nah, apa sih yang memutuskan Bang Livi untuk bergabung di firma hukum Edwin and Partners? Diceritain dari dulu apa gimana nih Bang? Bebas deh gimana Bang Livi. Ya kalau merasa Bang Livi berat untuk diceritakan panjang ya maka dipersingkat lah. Sebenarnya sih gini Bang. Ya. Jadi dari zaman saya kecil ya Bang, Nah, cita-cita saya itu cita-cita. sebenarnya suka sama yang namanya berbau hukum. Berbau hukum. Berbau apa ya disebutnya ya? Iya hukum bener Hukum. sih hukum. Dulu cita-cita saya bukan cita-cita juga. Orang tua menginginkan saya menjadi tentara Bang. Menjadi tentara. Cuman dari diri saya itu saya suka sama jadi tentara itu saya suka. Cuman ya bukan nggak berhasil ya, belum dicoba juga Belum sih. dicoba. Cuman mungkin saya nggak kuat juga sih. Jadi dari kecil tuh saya suka sama yang namanya berbau hukum tuh saya suka banget. Nah awalnya saya pengen jadi tentara Bang. Jadi tentara kebetulan mungkin ya saya nggak kuat di fisik tuh saya nggak kuat Bang. Nah kebetulan saya dapat kesempatan buat bergabung di kantor firma hukum Edwin dan Partners ini Bang. Karena kan tentara itu ya pertama juga dari fisik juga harus mumpuni juga. Nah, harus betul, bisa. Bang. Dan kedua latihan yang begitu ekstra. Nah itu Bang, lebih tepatnya kayak gitu sih. Ya alhamdulillah sih bisa bergabung di firma hukum Edwin dan Partners ini. Ya saya sambil belajar juga Bang, sambil belajar buat kedepannya. Banyak ilmu yang saya dapat dari sini Bang. Banyak banget ilmu dapat dari sini. Sambil belajar juga kan, belajar proses. Proses buat kedepannya kayak gimana. Advokat juga kan penegak hukum. Penegak hukum Nah, Bang. Saya seneng Bang, Ya. seneng banget sama yang namanya hukum-hukum tuh saya seneng. Asal jangan saya yang dihukum, Nah. itu bahaya Bang. Kecuali pada pas zamannya SMA saya Ya, kalau zaman SMA kan ya namanya para remaja ya Bang. Para remaja. Para remaja bandel boleh, Oh. tapi jangan kelewatan. Nah, harus tahu aturannya juga. Ya, janganlah sampai yang namanya kita dihukum tuh jangan Bang. Itu serem sih Bang, serem banget. Mending kita yang menjadi kuasa hukum. Bener gak Bang? Benar banget. Oke, cukup sekian kawan-kawan obrolan santai kali ini. Terima kasih sudah mendengar obrolan kita yang tidak enak didengar sepertinya, tapi ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Bye. Bye bye. Next kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke.